Ini teman-teman yang lain belum join? Iya, Bu. Iya Bu, tadi salah masuk Zoom linknya katanya. Yang presentasi coba udah bisa share screen belum? Sambil nunggu saya mau ke toilet dulu. Oke, silakan dimulai Dini. Kelompoknya. Kelompok 1. Baik. Ini bukanya jangan pakai, ini pakai Ads kan ya? Kalau Microsoft Ads tuh kayaknya nggak bisa tampil per halaman deh kayaknya. Iya, Bu, aku belum install Adobe-nya soalnya laptopnya memorinya nggak kuat. Kamu nggak punya PDF yang lain gitu, Adobe atau apa gitu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan materi tentang nilai mutlak. Tolong next, Ul. Nah, ini definisi 2.2.1. Nilai mutlak bilangan A elemen R ditulis seperti ini. Mutlak A didefinisikan sebagai mutlak A sama dengan A jika A-nya itu besar dari 0. Mutlak A sama dengan minus A jika A-nya itu kecil dari 0. Ini maaf tipe. Kemudian mutlak A sama dengan 0 jika A-nya sama dengan 0. Contoh, mutlak 5 sama dengan 5 dan mutlak minus 8 sama dengan 8. Nah, ini pakai definisi yang di atas, mutlak 5 sama dengan 5, A-nya 5, jadi mutlak 5 sama dengan 5. Terus yang minus 8, mutlak minus 8 sama dengan 8, pakai yang baris kedua, mutlak A sama dengan minus A, di mana A-nya itu minus 8, jadinya minus ketemu minus positif, jadi mutlak minus 8 sama dengan 8. Kita lihat dari definisi bahwa mutlak A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen R. Dan bahwa mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Juga, ini juga tipe lagi harusnya mutlak minus A. Sama dengan mutlak A untuk setiap A elemen R. Tolong next, Ul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada teorema 2.2.2. Yang pertama, nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen di R. Yang kedua, nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen di R. Yang ketiga, jika C lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak A lebih kecil sama dengan C jika dan hanya jika min C kurang dari A, kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C.
selanjutnya yaitu minus dari nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen di R. Nah, untuk pembuktian dari teorema 1, kita ambil terlebih dahulu premisnya, yaitu ambil sembarang A, B elemen di R. Akan dibuktikan nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Buktinya, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B sama dengan 0 dan perkalian dari A dikali B sama dengan 0. Akibatnya nilai mutlak A dikali B sama dengan 0 akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, selanjutnya kita amati 4 kasus. Di mana yang pertama, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka perkalian dari A dikali B nilainya akan lebih besar dari 0 juga. Akibatnya, nilai mutlak dari A dikali B sama dengan A kali B akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A, nilai mutlak B sama dengan min B, dan perkalian dari A dan B, perkalian dari AB akan bernilai lebih besar daripada 0. Akibatnya, nilai mutlak dari A dikali B sama dengan A dikali B. Karena tadi A-nya kurang dari 0, maka dia minus A, dan B-nya kurang dari 0, maka jadi minus B, akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kasus selanjutnya yaitu jika A lebih besar dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak dari A adalah A, nilai mutlak B sama dengan min B, dan perkalian dari AB kurang dari 0. Akibatnya, perkalian nilai mutlak AB sama dengan min A dikali B itu akan sama dengan, karena mutlak A-nya tadi bernilai A dan mutlak B-nya bernilai min B, maka akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Untuk kasus selanjutnya, jika A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A dan nilai mutlak B sama dengan B, dan perkalian AB kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak A dikali B sama dengan minus A dikali B akan sama dengan itu tadi, maaf Ibu, yang di atasnya minus mutlak A-nya sama dengan harusnya min A. Jadi nilai dari A-nya itu minus A dan dikali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Untuk pembuktian teorema yang kedua, yaitu kita ambil premisnya misalkan A elemen di R.
akan dibuktikan nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Untuk pembuktiannya berdasarkan teorema 218 yang sudah kita pelajari sebelumnya, diketahui bahwa A kuadrat lebih besar sama dengan 0, sehingga mutlak dari A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian kita menggunakan teorema sebelumnya, teorema 2.2.2 bagian 1, dan yang sudah kita buktikan sebelumnya, dan memilih B sama dengan A. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan mutlak dari A kuadrat sama dengan mutlak A dikali A akan sama dengan mutlak A dikali mutlak A akan sama dengan mutlak nilai dari mutlak A dikuadratkan. Maka terbukti bahwa nilai dari mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Teorema 22 bagian 1 tuh isinya apa? Mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B, Bu. Oke, silakan lanjut. Next. Selanjutnya akan dibuktikan teorema 2.2.2 bagian yang ketiga. Yang pertama premisnya yaitu misalkan A, C elemen di R dan C lebih besar sama dengan 0. Akan dibuktikan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, ini kan bentuknya pembuktian dua arah karena jika dan hanya jika. Jadi pertama kita buktikan dari arah kanan. Misalkan nilai mutlak A kurang dari sama atau arah kiri? Kiri, Bu, kiri, maaf, Bu. Dari kiri ke kanan ya maksudnya? Iya, Bu. Misalkan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, akan dibuktikan minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, karena nilai mutlak A kurang dari C, maka A kurang dari C, A kurang dari sama dengan C, dan minus A kurang dari sama dengan C. Jadi, A kurang dari C dan C kurang dari A, sehingga min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ada yang typo nggak itu? Ada, Bu, itu Ada, yang Bu. cek sama Iya, Bu, dengan yang C-nya, Bu. Diulang lagi coba yang benarnya gimana? Iya, Bu. Misalkan nilai mutlak A kurang dari C, akan dibuktikan min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Karena nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan min C kurang dari sama dengan C. Jadi A kurang dari sama dengan C dan min C kurang dari sama dengan A. Sehingga min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya akan dibuktikan dari arah kanan. Misalkan min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, akan dibuktikan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Karena min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan min C kurang dari sama dengan A yang sama
dengan A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Jadi terbukti untuk setiap C lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A kurang dari sama dengan C berlaku, min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya akan dibuktikan teorema 2.2.2 bagian 4. Yang pertama, kita ambil premisnya, ambil sembarang A elemen R, akan dibuktikan nilai dari mutlak A kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Untuk pembuktiannya, dari teorema 2.2.2 bagian 3 yang sebelumnya sudah kita buktikan, diketahui bahwa jika A, C elemen dari R dan C lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, dengan mengambil C sama dengan nilai mutlak dari A, maka C lebih besar sama dengan 0 dan diperoleh minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C itu merupakan diambil dari teorema sebelumnya. Kemudian C-nya kita ganti dengan mutlak A. Jadi minus nilai mutlak dari A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai teorema ketersamaan segitiga, di mana isi teoremanya yaitu untuk sembarang A, B di R, kita mempunyai mutlak dari A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Premisnya yaitu misalkan A, B ada di R, akan dibuktikan bahwa mutlak dari A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Buktiannya yaitu berdasarkan teorema dari 2.2.2 yang berisi di mana minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A dan mutlak B kurang dari sama dengan mutlak B. Ini harusnya minus mutlak B. Nah, kemudian dengan menggunakan kedua ketersamaan tersebut, maka hasilnya akan diperoleh di mana minus dari mutlak A ditambah dengan mutlak B kurang dari sama dengan A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dari teorema 2.2 bagian C, maka kita peroleh hasilnya yaitu mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya teorema akibat 2.2.4 yang bunyinya itu jika A, ini aturan jika A, B elemen R, maka yang pertama buktiin mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A minus B. Terus yang kedua, mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, yang pertama itu premisnya, kita bikin premisnya itu ambil sebarang A, B elemen R. Nah, yang pertama akan dibuktikan mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Buktinya itu
Pertama kita tuliskan A sama dengan A min B plus D. Terus kita gunakan ketak sama segitiga untuk memperoleh nilai mutlak A sama dengan mutlak buka kurung A min B plus D kurang dari sama dengan mutlak A min B plus mutlak D. Setelah itu kita kurangin kedua ruas itu dengan mutlak D sehingga diperoleh mutlak A dikurang mutlak D kurang dari sama dengan mutlak A min B. Terus pembuktian yang kedua yaitu akan dibuktikan. Sebelumnya premisnya cuma satu karena kan di sini tulisannya jika A, B elemen R. Jadi satu aja. Terus yang kedua akan dibuktikan mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Pembuktian itu berdasarkan teorema 2.2.3 ketak sama segitiga kita tukar B-nya itu dengan min B, maka diperoleh A plus min B-nya A plus buka kurung min B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak min B. Nah, karena mutlak si min B sama dengan mutlak B, maka kita peroleh mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus B. Maka teorema 2.2.4 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk koroleri 2.2.5 itu jika A1 tambah A2 tambah sampai AN elemen R, maka untuk mutlak A1 tambah A2 tambah sampai dengan AN lebih kecil dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah sampai dengan mutlak AN. Nah, untuk pembuktiannya itu kita ambil Premisnya salah ya? premisnya. Bukan A1 tambah A2 tambah AN elemen R, tapi A1, A2 sampai AN itu elemen R. Oh iya, Bu. Iya. Kalau buat premisnya itu A1, A2 sampai AN elemen R harusnya. Si teoremanya juga salah sih, kamu itu seharusnya jika A1, A2 sampai AN elemen R juga isinya. Jadi akibatnya. Oh. Oh iya. Aduh. Maaf, aku salah ngetik. Terus untuk akan dibuktikan ketaksamaannya itu dari persamaan mutlak A1 tambah A2 tambah sampai dengan AN kurang dari sama dengan mutlak A1 tambah mutlak A2 sampai ditambah sampai dengan mutlak AN. Kita pakai prinsip induksi matematika. Lanjut. Nah, lanjut ke misalkan N itu elemen dari N dan Pn menyatakan ketaksamaan 1. Ketaksamaan yang sebelumnya berlaku karena mutlak A1 sama dengan mutlak A1, maka P1-nya itu benar. Selanjutnya adalah asumsikan kalau N sama dengan K, di mana PK-nya itu benar. Maka didapat untuk yaitu mutlak A1 tambah A2 tambah sampai dengan AK kurang dari sama dengan mutlak 1 ditambah mutlak 2 ditambah sampai dengan mutlak AK. Nah, itu lanjut akan dibuktikan PK plus 1-nya benar. Berarti kita perhatikan mutlak A1 tambah
mutlak A1 tambah A2 sampai dengan AK tambah AK plus 1 sama dengan mutlak A1 ditambah A2 tambah sampai dengan AK ditambah AK plus 1 lebih kecil dari sama dengan mutlak A1 mutlak A1 tambah A2 ditambah sampai dengan AK ditambah mutlak AK plus 1. Tunggu. Yang sama dengan itu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Kalau yang itu dimasukin ini Bu, tanda dalam kurung gitu Bu, biar Tanda nanti posisi kurungnya benar apa enggak itu? Kan kamu naruhnya kan di sebelah kirinya A1 dan sebelah kanannya AK plus 1. Bukannya sama aja ya dengan yang kiri jadinya? Iya ada typo aturannya di dalam kurung A1 sampai dengan AK tutup kurung ditambah dalam kurung AK plus 1 Bu. Oke, kemudian ke bawahnya alasannya apa? Alasannya itu salah juga ketikannya. Ya, dari tanda sama dengan ke baris ke bawahnya yang kurang dari alasannya apa? Teorema yang mana? Apa? Kenapa Bu? Yang dari tanda sama dengan kan ke bawah jadi kurang dari sama dengan. Nah, itu alasannya apa? Pakai itu yang persamaan PK-nya gitu Bu. Belum itu mah. Sebentar. Kan pakai teorema sebelumnya Bu yang kalau apa tuh? Yang pakai teorema letak samaan segitiga Bu, 2.2.3 gitu. Oke, kesamaan segitiganya diaplikasikannya ke Ke kan kesamaan segitiga kan yang mananya yang kamu pakai kesamaan segitiga? Untuk mutlak mutlak dalam kurung A1 tambah A2 tambah AK tutup kurung ditambah ditambah dalam kurung AK plus 1 tutup kurung itu kan kalau kita mau pakai teorema 2.2.3 yang ketak Kamu bisa sama annotation nggak? Coba tandain pakai annotation menunya. Saya pakai HP Bu, jadi nggak bisa. Ya udah berarti kamu harus jelaskan sejelas mungkin, karena kan orang jadinya cuma mendengar doang kan. Iya. Jadinya tuh kalau kita pakai teorema 2.2.3 yang ketaksamaan segitiga itu dia lebih kecil dari sama dengan untuk mutlak A1 tambah A2 ditambah sampai dengan AK ditambah mutlak AK plus 1 gitu Bu. Coba ketaksamaan segitiga isinya apa? Isi teoremanya yang ketaksamaan segitiga yang awal. Yang versi belum diperluas. Coba balikin dulu layarnya ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang kan ketaksamaan segitiga isinya itu. Kalau nilai mutlak A tambah B kurang dari mutlak A tambah mutlak B. Nah, pada kasus yang tadi, A kamu yang mana, B kamu yang mana? A-nya itu yang A1 tambah A2 tambah sampai dengan AK, terus untuk B-nya itu buat yang AK plus 1, Bu. Oke. Nanti itu ditambahkan ya, didetailkan lagi di makalahnya. Iya, Bu.
Nah, selanjutnya karena PK benar, maka kita dapat mutlak A1 tambah A2 tambah sampai dengan AK ditambah AK plus 1 kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah sampai dengan mutlak AK ditambah mutlak AK plus 1. Terbukti bahwa PK1-nya benar. Dengan menggunakan teorema 2.2.3 dengan A, B elemen R didapat A mutlak A plus B-nya itu kurang dari sama dengan A mutlak A ditambah mutlak B, sehingga diperoleh di persamaan mutlak A1 tambah A2 sampai dengan AK ditambah AK plus 1 kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah mutlak AK ditambah A mutlak AK plus 1. Selanjutnya. Tunggu, balik lagi. Iya. Ini buat apa dijelaskan lagi dengan menggunakan teorema 223 ini buat apa? Kan di atas sudah ada. Jadi itu iya Bu, salah penempatan gitu Bu. Aturannya pertamanya kita pakai tulisannya yang teorema 2 titik ini. Iya, seharusnya kamu nggak usah baca. Terus disimpulkan dulu kenapa PN benar, kan belum disimpulkan. Oh iya. PN-nya benar itu pas kita coba balik ke slide sebelumnya. Ya yang itu PN-nya benar kan kalau di persamaan ketaksamaannya itu kan ada mutlak A1. Bukan, saya nanya prinsip induksi matematikanya, kenapa PN jadinya bisa disimpulkan benar? Karena apa? Tahapan induksi matematikanya apa saja yang apakah sudah kamu lakukan semuanya gitu. Nah, diulang lagi menjelaskannya. Kenapa dapat disimpulkan PN benar untuk setiap N bilangan asli? Ini kan di makalah juga nggak ada kesimpulannya nih. Bentar Bu. Kalau Putri nggak bisa jawab, yang lain boleh bantu. Atau teman-teman yang lain di kelompok lain juga boleh menjawab kenapa bisa disimpulkan bahwa PN benar untuk setiap N. Karena tadi kan udah dibuktiin yang 3 tahap itu. Yang pertama P1 benar, sudah terbukti. Terus yang keduanya PK benar, asumsikan benar. Terus yang terakhir buktikan PK plus 1 benar. Nah karena ini tahapnya udah semua, sehingga terbukti PN benar, Bu. PK plus 1 itu terbukti benar dengan apa? Dengan cara apa? PK ya, Bu? Apa PK plus 1? Ya, PK plus 1 itu kamu buktikan benar dengan cara memanfaatkan info apa? Memanfaatkan teorema 2.2.3. Enggak, saya masih nanyai tentang prinsip induksi matematikanya. Kan P1 benar, tahapan pertama. Terus tahapan kedua apa? Asumsikan PK benar. Kemudian tahapan ketiga? Akan dibuktikan PK plus 1 benar. Nah, membuktikan PK plus 1 itu benar dengan memanfaatkan info apa? Info dari PK-nya, Bu. PK-nya kenapa? Dari karena PK-nya benar, maka kita bisa manfaatkan untuk PK plus 1, Bu. Oke, boleh. Oke, silakan dilanjutkan.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulis. Aku dulu, Kak. Oh ya, maaf. Iya. Nah, selanjutnya ini latihan 2.2 nomor 1 halaman 35 di buku Bartel. Soalnya if A, B elemen R, and B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa mutlak A sama dengan akar A pangkat 2, dan yang B mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Nah, yang kita kerjain yang A dulu, premisnya misalkan A, B elemen R. Akan dibuktikan bahwa mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Pembuktiannya, untuk sebarang bilangan real A, kita akan tinjau 3 kasus. Yang pertama, jika A-nya itu besar dari 0, maka akar A kuadrat sama dengan, karena A-nya positif, jadinya sama dengan A. Nah, A sendiri itu sama dengan mutlak A. Kasus yang kedua, jika A sama dengan 0, maka akar A kuadrat sama dengan akar 0 sama dengan 0. 0 juga definisi dari mutlak A ketika A-nya sama dengan 0. Kemudian kasus ketiga, jika A kecil dari 0, maka akar A kuadrat sama dengan minus A. Itu juga definisi nilai mutlak yang ketiga ketika A-nya kecil dari 0, sehingga sama dengan mutlak A. Sehingga mutlak A sama dengan akar A kuadrat terbukti. Benar. Selanjutnya, Kalau akar A kuadrat sama dengan min A itu dari mana? oh ini harusnya A ya, Bu. Jadi minus. Nggak tahu, nggak tahu. Ketika A-nya kecil dari 0 disubstitusikan, berarti akar minus A pangkat 2. Jadi sama dengan A aturan. Kan dia maunya akar A kuadrat aja kan, bukan akar min A. Akar A kuadrat. Jika A-nya kecil dari 0. Berarti kan A-nya minus A. Terus disubstitusikan minus A-nya ke A. Jadi akar minus A kuadrat sama dengan A. Yang saya tanyakan yang akar A kuadratnya kenapa jadi min A gitu. Emang akar itu apa sih? Kemarin kan saya sudah jelaskan itu. Akar itu apa? Akar itu adalah suatu fungsi dari mana ke mana. Itu harusnya A, bukan min A. Tipe. Negatif dong nilai akar jadinya. Berarti kalau saya punya min 4 atau min 2 lah, terus berarti akar min 2 kuadrat, min 2 dikuadratkan berarti akar 4 jadinya min 2 dong. Iya. Akar min 4. Kan A-nya kecil dari 0, terus diambil ya udah A-nya min 2 misalnya. Berarti min 2-nya dikuadratin, berarti kan 4 ya. Iya, 4. Terus jadinya akar 4. Akar 4 berapa? 2. Apa hubungan 2 dengan min 2? Harusnya itu A aja, enggak min A. Salah ketik. Berarti akar 4 min 2 dong, kalau cuma A doang. Akar 4. Kamu bisa coret-coret nggak? Atau kamu pakai HP juga? Coba. Bisa, Bu. Coba contohnya ya. A-nya sama dengan min 2. Kok nggak kelihatan?
A sama dengan Min 2. min Atau 2. kalau ini kamu di HP kamu sekarang di laptop kamu apa di laptop temannya? Share screen-nya, Bu. Iya. Share screen-nya di laptop Aul. Coba Aul buka SWP aja Aul. Aul bantu ketikin. Coba A-nya sama dengan min 2. Kamu pakai display aja biar enak ngelihatnya. Naruhnya di Ctrl D nulisnya. Nah, A-nya sama dengan min 2. Coba view-nya 150% deh, itu kecil banget. Yang di bawah tulisan window. Apa? Bentar. Oke, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau yang pakai HP jadi terlihat terlalu kecil. Itu kan yang di bawah menu yang di atas itu kan ada file, edit, insert, ada window, di bawah window ada 100%, itu kamu naikin jadi 150. Nah, terus A sama dengan min 2, berarti A kuadrat berapa? Ditulis di bawah A kuadrat sama dengan, kamu pakai A, pakai Ctrl H aja kalau mau cepat. Oke, sekarang terus di bawahnya pakai Ctrl R biar mau cepat pakai akar. Ctrl R, nah akar A kuadrat sama dengan, A kuadratnya copy aja yang di atas. Sama dengan berapa? Akar 4 sama dengan berapa? Kursornya kesampingin dulu. Nah, oke. Itu 2 itu apa hubungannya sama A? Oh, ini. Kan A-nya min 2, sementara akar A kuadrat adalah 2. Apa hal? Apa hubungan 2 dengan A? 2 dengan minus 2 dengan 2. Sama-sama mutlak A. Kalau yang minus 2 mutlak A ketika A-nya kecil dari 0. Kalau 2 mutlak A ketika A-nya besar dari 0. Saya nanya hubungan 2 dengan A saja, kita belum ngomongin nilai mutlak. Kan A min 2. Yang lain boleh bantu kalau Halimah nggak bisa menjawab. Apakah 2 sama dengan A? Enggak. Tapi apanya A itu? 2 itu. 2 itu minus A. Iya, berarti yang tadi itu kamu typo apa enggak? Enggak. Jadi tadi kenapa harus diminuskan? Karena akar itu adalah apa? Karena Coba ini tadi siapa yang punya Aul. data? Aul. Aul. Coba Aul kemarin akar itu fungsi dari mana ke mana? Aul coba bikin display yang di bawah, enter lagi. Akar itu kemarin fungsi dari mana ke mana?
Nah, akar A kuadratnya itu dihapus. A-nya dihapus. Nah, kemarin akar tuh fungsi dari mana ke mana yang saya jelaskan waktu kuliah. Kalau R negatif terdefinisi nggak akarnya di kuliah unreal ya. Kalau di kuliah fungsi kompleks terdefinisi. Tapi kalau di bilangan real terdefinisi nggak akar negatif. Dari R ke R ya, Bu? Dari mana? Dari R ke R. Dari R ke R. Berarti apakah akar min 1 terdefinisi di R? Enggak. Enggak, berarti domainnya apa? Coba akar itu kamu tulis dulu titik 2, terus titik mau nulis fungsi loh maksudnya, itu sampingnya kamu ke sampingnya dulu, kursornya pindah ke samping, terus titik 2, bukan sama dengan titik 2. Nah, tulis dulu A panah B, baru kemudian kita hitung, kita cari A-nya apa, B-nya apa. A kapital, A-nya domain maksudnya, terus panah, kontrol 1 aja biar cepat. Kontrol S1. Apa kontrol S shift 1, nah, B. Nah, kira-kira A-nya apa, B-nya apa? Min 1 kalau bilangan negatif terdefinisi nggak akarnya kalau di bilangan real? Iya ya, Bu? Iya. Akar min 1 bilangan real nggak? Bukan, Bu, bilangan kompleks. Bukan. Bilangan imajiner kan? Iya, Bu. Berarti domainnya bisa nggak masuk ke real yang negatif? Enggak. Enggak, berarti coba ditulis A-nya harusnya kalau akar 0 terdefinisi nggak? Akar 0 berapa? 0. 0. Berarti dia terdefinisi mulai dari 0 dan seterusnya kan ya? Berarti Iya. itu R apa itu? Berarti itu adalah R positif R digabung positif. dengan himpunan yang isinya 0. Coba Aul diganti, A-nya diganti dengan R positif digabung dengan himpunan yang isinya cuma 0. R-nya itu adalah tipe blackboard karena R-nya R real. Blackboard tuh kamu ambil yang di bawah, itu kamu blok, terus yang di bawah, ya yang sampingnya. Yang paling kanan. Nah, pakai kontrol H positif, masih di R, kontrol H, itu untuk subscript tambah, kemudian gabungan itu apa ya? Kontrol 7 mungkin, kontrol sub. Tadi di bawah ada. Itu ya di bawahnya itu ada yang Di panjang, bawah. Bawah, bukan. yang panjang itu loh, yang panjang. Nah, itu Jangan bukan. yang di bawah itu, di bawah deretan itu. Bawah kamu, bukan. Nah. Gabung. Gabung himpunan yang isinya cuma 0, gimana nulisnya? Kamu pakai kontrol, tekan kontrol dulu, baru tekan tanda kurung itu, biar dia langsung muncul 2 kali. Berarti kontrol shift, terus ketik yang tanda kurung itu. Nah, domainnya itu, kodomainnya kira-kira apa? Itu juga nggak? Ingat di kuliah di hari Sabtu saya bilang akar itu cuman positif nilainya, non negatif. Jadi akar 4 itu 2, bukan 2 dan min 2.
Berarti kodomennya apa? Sama ya, kodomennya itu juga, ganti B-nya dengan itu. Di copy aja itu yang E plus gabung 0. R-nya nggak ke bawah. R-nya oh. Oke, jadi akar itu adalah, kenapa dihapus R-nya? Oke, jadi akar itu adalah fungsi dari real non-negatif ke real non-negatif. Makanya yang tadi kamu berarti kalau A-nya negatif, ini kan contohnya min 2, berarti akar A kuadrat itu jadinya apa, Aul? Coba ini, Aul lagi. Aul ini kamu ketik di 2 itu sama dengan apa di sampingnya? 2 sama dengan apa tadi, hal? Minus A. Ya. Nah, jadi kalau A-nya itu negatif, maka akar A kuadrat itu adalah min A. Kenapa min A? Ya supaya nilainya positif. Supaya nilainya non-negatif. Silakan dilanjutkan. Iya. Ke slide lagi. Nah, sehingga di mana minus A itu sama dengan mutlak A, definisinya untuk A kecil dari 0, sehingga mutlak A sama dengan akar A kuadrat terbukti benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yulis. Untuk selanjutnya yaitu masih di latihan 2.2 nomor 1 halaman 35 buku Bartel yang bagian B. Soalnya buktikan jika A, B elemen dari R dan B tidak sama dengan 0, buktikan bahwa nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Kalau di premis bukan jika lagi itu nulisnya ya, seharusnya apa itu kalau di premis? Misalkan Bu, maaf Bu, Iya, gitu. nanti diperbaiki ya. Iya Bu. Untuk pembuktiannya yaitu pertama kita ambil premisnya, misalkan A, B elemen dari R dan B tidak sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Buktinya kita bisa membuktikan dengan sifat nilai mutlak bahwa nilai mutlak dari A per B dikali nilai mutlak B akan sama dengan nilai mutlak dari A dikali B per B akan sama dengan A. Sehingga nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak dari A dibagi nilai mutlak dari B. Next. Tunggu, balik lagi ke halaman yang tadi. Iya, Bu. Oh, nggak jelas sih buat saya kenapa mutlak A per B jadi mutlak A per mutlak B jadinya. Kan di kanannya kamu A itu naruhnya. Jadi mutlak A per A kali B per B itu jadinya sama dengan A. Terus jadi akibatnya mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Oh, iya Bu. Yang itu kan gunain definisi sifat nilai mutlak.
Jadi sama kayak sifat nilai mutlak yang udah dijelasin tadi, yang kalau misalnya nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi gitu Bu, kalau pembagiannya sama karena dia pakai sifat nilai mutlak. Oke, dari kanan ke kiri, oke. Terus yang dari ini yang baris yang ada yang di bawah kita bisa menunjukkan dengan itu, kan itu ada 3 tuh ya. Yang dari kiri ke kanan, oke. Dari paling kiri ke tengah, oke. Sekarang dari tengah ke paling kanan. Tengah ke kanan. Yang di atasnya yang ada 3 itu loh, yang sama dengan ada 2. Yang dari nilai mutlak A per B dikali mutlak B sama dengan nilai mutlak AB per B itu, seharusnya itu loncat itu kan seharusnya apa itu seharusnya. Coba Aulia balik lagi ke halaman SPP-nya. Masuk ke halaman berapa? Atau Bu ada SWP. Kalau bisa tampilin yang makalah kamu aja biar kamu ngedit di makalahnya. Nah, itu seharusnya loncat kan, seharusnya coba. Dari mutlak A per B dikali mutlak B sama dengan apa dulu itu Yulis? 1 dikali dikali B-nya jangan ditaruh di pembilang dulu seharusnya. dikali 1 per mutlak B, Bu. Coba deh, kamu tadi mau pakai sifat yang mana sih? Sifat yang pertama. Sifat yang mana? Disebut aja biar Aulnya bisa cari sifat yang Di mana. bawah yang di teorema. Enggak, yang masih teorema 2.21, yang nomor 1. Coba yang sifat yang mana dibacakan? Sifat yang itu, Bu, yang bentar. Yang nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Oke. Nah, sekarang di kondisi kamu yang tadi, A kamu apa, terus B kamu apa? A-nya elemen dari bilangan real, B-nya Bukan, dicocokkan dengan bentuknya dengan teorema yang tadi. Coba yang mutlak. teorema yang tadi di copy aja, Aul, terus taruh ke bawah. Nanti di delete. Nggak usah itu yang isi teoremanya aja, nggak pakai itu kan premis. Kamu ngambilnya ke teorema jangan di proof, isi teoremanya apa. Nah, akan dibuktikan, nah itu aja yang di copy. Nah, itu taruh di atas dulu. Taruh di display aja biar enak lihatnya. Oke,
Nah, di bawah A kamu apa ini? Atau AB yang di atas ganti dengan CD deh, ini Aul. Yang enggak, yang tadi, yang ini, Iya, Bu. AB sama dengan itu diganti CD aja. Soalnya di bawah ada AB lagi. Terus jadinya apa itu? C kali D. Oke, di bawah C kamu apa, Yulis? A per B, Bu. D-nya? D-nya B. Berarti seharusnya itu apa dulu ini sebelum loncat ke bentuk pembilang itu? Mutlak A, Coba ditulis Aul. nilai mutlak A. Kalau pakai apa mau nulis per itu kontrol R, kontrol F, F itu kan fraction. Tapi kan kamu di tanda mutlak tadi kan ya di blok lagi, berarti kontrol tanda mutlak. Nah, Nilai C-nya apa? Masukin C-nya dulu. Terus nilai mutlak ya dikali B. Nggak ada nilai mutlaknya kan? Kan di atas kan nggak ada itu, cuman C kali D aja. Iya, Bu. Berarti nggak ada nilai tanda mutlaknya. Terus itu sama dengan apa sampingnya? A per B itu bisa diganti dengan apa? A dikali per B. Iya, sama dengan nilai mutlak dari A per B dikali 1 per B. Enggak. A aja, A dikali per B dikali B. Kan A per B itu asalnya adalah A dikali per B. Oh iya, Bu. Iya. Kontrol nilai mutlak lagi, itu di copy aja itu, tapi A-nya nggak ada pernya. Kamu copy aja yang A per B kali B itu ke samping, terus diedit. Sama nilai mutlaknya di bawah. Nah, coba diinstruksikan, Yulis. A per B, A dibagi 1 per B dikali B. A dibagi per B, A kali B dong jadinya. A dibagi B dikali 1 per B. Kenapa tiba-tiba jadi A? Gimana ya, Pak? A dikali 1 per B dikali B. A kali 1 per B. A-nya tulis aja di samping, A yang A itu kamu ganti dengan angka 1, biar cepat. Apa, Bu? Tadi coba instruksinya apa tadi? A dikali apa? A dikali 1 per B dikali B. Nah, terus coba dikurung dulu itu yang A dikali per B-nya dikurung dulu. A dikali per B-nya kamu blok terus baru pakai tanda kurung. A dikali per B-nya yang diblok, A-nya masuk. Kan ada dikali per B itu adalah dari A per B. Per B-nya jangan dikurung. Taruh aja sampingnya terus delete. Di samping tanda kurung, kamu pakai backspace atau delete, terserah. Nah, terus sekarang kamu pakai sifat asosiatif, kurungnya pindahin.
Kurung yang mana yang pindah? Coba diinstruksikan. So, Aul, kamu seharusnya juga bisa jawab sendiri sih. Jadinya kurungnya yang mana yang pindah? Apa sifat asosiatif? Copy aja yang sebelumnya, terus kurungnya pindah-pindahin, nggak usah ketik ulang. Kamu copy aja yang sebelumnya. Copy aja yang sebelumnya, tinggal pindah-pindah kurung, nggak usah ketik ulang. Yang itu yang dikurung, yang 1/B dikali B. Terus jadinya sama dengan apa? Coba yang di samping kanan itu yang belum perlu dihapus aja. Nah, jadinya apa itu ke sampingnya? Copy lagi, terus jadinya hasilnya apa? A. Jadinya hasilnya A. Jangan loncat. Jadinya A kali berapa itu? A dikali 1. A dikali 1. Mutlak A kali 1. Sama dengan? Sama dengan A. Sama dengan mutlak A. Oke. Sama Berarti dengan kamu A. punya, oke. Berarti Enggak, kenapa mutlak A sama dengan A? Kan kita nggak tahu A-nya positif atau negatif. oh iya. Oke, coba di bawahnya dihapus dulu itu. Berarti kamu punyanya apa? Kamu punya mutlak A per B, coba yang paling kiri sama dengan yang paling ujung itu kamu copy ke bawah. Ya, itu copy ke bawah. Sama dengan, terus yang ujungnya ambil, yang paling ujung saja. Itu tidak paling ujung. Oke, terus kamu punya apa itu jadinya? Ke bawah lagi, enter. Apa? Jangan ke samping, jadinya ke bawah, jadinya apa itu? Itu aja. 1. Coba itu, kamu kan berarti seper-B-nya itu, akar B itu, mutlak B itu kamu pindahin ke samping kan, tapi pakai hukum apa itu? B-nya pindahin ke samping jadi 1/1 mutlak B. Nggak punya kita 1/B. Itu kan. Tadi siapa jawab? Abi ya? Gimana seharusnya Abi? Itu mutlak A per B sama dengan, kan B, yang mutlak B-nya dipindahin ke kanan. Jadi 1/mutlak B. Itu masih mutlak A aja. Oh iya sih. Nggak bisa kayak gitu. 1/mutlak B. Oh, Berarti ke bawahnya ya? yang B-nya aja yang mutlak. Berarti
Berarti saat ini nggak pakai mutlak, ini di luar ya? Iya, enggak. Nah, dikali A. Dikali mutlak A. Dari mutlak A. Iya. Terus yang kanannya apa? Itu kan yang kirinya apa? Yang kiri sama dengan Yang kirinya mutlak A per B. nah yang kanan coba di bawah ya, oke. Berarti sehingga yang di bawah itu ya. Coba Yulis diulang lagi jelasinnya dari awal. Iya, Bu. Dari premisnya, Bu. Dari yang akan ya dari buktinya aja. Iya. Untuk latihan 2.2 nomor 1 bagian B, pembuktiannya yaitu kita bisa menunjukkan dengan menggunakan sifat nilai mutlak bahwa Yang coba mutlak CD ini ditaruh ke atas saja. Mutlak CD sama dengan mutlak C kali mutlak D itu taruh ke atas saja. Sampingnya bahwa. Ini ya, Bu. Iya, itu pindahin ke sampingnya bahwa. Oke, silakan lanjutin. Kita bisa menunjukkan dengan menggunakan sifat nilai mutlak bahwa mutlak CD sama dengan mutlak nilai mutlak dari C dikali nilai mutlak dari D, di mana C adalah A per B dan D adalah B. Sehingga nilai mutlak dari A per B dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak dari A per B dikali B akan sama dengan nilai mutlak A dikali seper B dikali B, dan dengan menggunakan sifat asosiatif diperoleh nilai mutlak A dikali 1 per B dikali B akan sama dengan nilai mutlak A dikali 1 sama dengan nilai mutlak A. Alasannya, jangan lupa tadi alasannya apa? Kenapa A seper B jadi A dikali seper B? Itu dipecah, Bu. Jadi menggunakan sifat asosiatif. Bukan yang A per B jadi A dikali seper B duluan, itu apa alasannya? Itu ada di buku, itu namanya, itu ada kesepakatan penulisan gitu. Kalau kalian baca buku Bartel itu ada ditulis bahwa kalau A dikali seper B itu ditulis dengan A per B. Kemudian lanjutin. Tadi kan masih sifat asosiatif, terus selanjutnya tadi apa itu? Dengan Setelah menggunakan sifat asosiatif, maka diperoleh nilai mutlak A dikali 1 sama dengan nilai mutlak A. Seper B kali B jadi 1 itu belum kamu kasih alasan. Oh iya, Bu. Bentar. Kenapa seper B kali B jadi 1? Nggak mesti Yulis yang jawab, yang lain yang bisa jawab silakan jawab. Nanti lapor aja ke PJ-nya kalau bukan bagian dari kelompok 1. Pakai Yang 1 per yang 1 per B dikali B pakai sama dengan itu. 1. Yang seper B kali B itu pakai teorema 2.1.1 yang M4, Bu. Apa isinya? M4 itu untuk setiap
A tidak sama dengan 0 di R, ada elemen seper A di R, sehingga A kali seper A itu sama dengan 1. Oke, nama sifatnya apa itu? Eksistensi apa? Unsur balikan ya. Iya, unsur Eksistensi balikan. unsur balikan terhadap operasi perkalian. Oke. Kemudian A kali 1 kali A itu pakai sifatnya mana? A kali 1. M3 ya, Bu? Iya, pakai M3. Apa itu namanya? Eksistensi? Unit Ya, Bu. elemen. Eksistensi unsur identitas terhadap operasi perkalian. Oke, yang di bawah itu cuman, ya lanjutin Yulis. Iya, Bu. Lanjutnya, karena tadi udah diuraikan, maka nilai mutlak dari A per B dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A. Lalu nilai mutlak B-nya dipindahkan ke sebelah kanan, jadi Sebenarnya apa nilai sih tahapannya kita memindahkan itu? Itu kan ya kalau mau kita lebih detail itu alasannya apa sih sebelum ke sana? Kalau nggak tahu ya udah di skip dulu. Berarti kamu nggak tahu jawabannya, berarti harus didetailkan ya, jangan loncat. Kalau ini kan loncat nih sebenarnya skor B-nya langsung ke bawah karena kamu nggak bisa jawab. PR dulu, takutnya kan kita sisa 10 menit nanti nggak keburu. Nanti di laporan didetailkan itu di makalahnya. Jadi harus step by step-nya ke bawah. Kenapa skor B-nya bisa jadi 1 per mutlak B-nya bisa ke kanan. Sekarang lanjut dulu presentasinya ke yang lain. Ke bahasan berikutnya. Iya, Bu. Sehingga nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Selanjutnya, di sini kita menggunakan definisi untuk semua Balik ke kasus. slide aja, Au. Selanjutnya, di sini kita menggunakan definisi untuk semua kasus yang mungkin. Jelas untuk kasus A sama dengan 0, maka nilai mutlak A per B sama Coba ini dengan tadi tujuannya apa? yang mana, Bu? Yang ini tujuannya apa? Tadi mau buktikan apa sih ini? Yang di halaman ini apa yang mau dibuktikan? Buktikan bahwa nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Bukannya udah beres pembuktiannya? Iya, Bu, harusnya dihilangkan. Lanjut ke yang selanjutnya. Coba tadi soal kamu kan ada 2 buah soal ya. Soal pertama udah, soal kedua udah. Soal pertama iya. Ya udah berarti sekarang balik karena masih ada waktu, balik lagi ke halaman yang tadi berarti didetailkan. Oh iya, Bu. Oke, yang SPP-nya ya, Bu. Ke SPP, balik ke SPP lagi aja.
Nah, itu sebelum balik lagi ke baris kedua, pindah awal ke baris ketiga itu yang di enter dulu, berarti kan ada sisipnya. Oke, itu pakai apa dulu? Pindah ke yang kosong itu apa itu isinya? Silakan dipikirkan oleh kalian berlima, kelompok 1, pakai apa dulu itu? Itu mirip dengan pembuktian yang teorema yang awal-awal. Sifat bilangan real kayak saya buktikan bahwa kalau kalau B kali A sama dengan B, maka A-nya sama dengan 1. Nah, kayak gitu sih alurnya, mirip kayak gitu. Pakai teorema 2.1.3 bukan, Bu? Bilang apa tuh teorema 2.1.3? Jika A tidak sama dengan 0 dan B di R, maka Coba A di kali view, B sama coba dengan 1. tunjukin di layarnya. Nah, itu. Pakai teorema yang itu bukan, Bu? Yang A. Nah, berarti ditulis, berarti udah di sana itu tulis, berarti kamu keluar dari display dulu. Tunggu, coba isi, coba itu window-nya dibagi 2. Kamu pakai, biar dia sama munculnya sama lebar. Yang paling, nah, kan dia bilang jika A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan super A. Tapi kan kita punyanya itu B kali C, ini ya, kalau A per B ini kan tadi namanya C ya. Terus mutlak B ini adalah D. Ini adalah C kali D sama dengan E. Posisi kamu sekarang ini. Oh, Jadi kamu nggak bisa pakai 2, 1, 3 bagian A. oke. Berarti dia pakai... Itu yang B bagian kiri itu jadi mutlak B per 1 bukan, Bu? Iya sih, tapi itu nggak guna sih. Kalau nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Coba. Kalau di SD sih diajarinnya pindah ruas, tapi kalau di analisis kita tahapannya apa gitu. Itu kan ada muncul 1 per mutlak B kan, berarti itu diapakan itu asalnya gitu, sebelum ke baris yang paling bawah itu. Berarti di baris yang kosong itu ada tahapan apa?
Oh, itu mau gini bukan Bu? Mutlak A per B dikali mutlak seper B seper B dikali B sama dengan mutlak mutlak A dikali mutlak seper B. Bisa nggak kayak gitu, Bu? Berarti kamu apakan yang baris kedua itu? Jadi semuanya dikali seper B. Berarti Mutlak kiri dan seper kanan B. dikali dengan 1 per mutlak B ya? Iya. Di sebelah kanannya apa di sebelah kiri? Dua-duanya, Bu. Iya, maksud saya di kedua ruas itu, di sebelah kanan naruh seper B itu di sebelum mutlak A per B atau di setelah mutlak B? Setelah mutlak B. Oke, silakan ditulis, Aul. Berarti yang di atas tuh kamu copy, terus tambahkan apa yang perlu ditambahkan. Oke, berarti yang atas itu masih dikurung dulu. Yang mutlak A per B dikali mutlak B masih dikurung, terus dikali apa? Dikali seper B, mutlak seper B. Mutlak seper B apa 1 per mutlak B? Itu beda loh. Mutlak 1 per B. Kalau mutlak 1 per B nanti nggak jalan. Panjang lagi tahapannya. 1 per mutlak B. Coba jangan pakai kurung gitu, jangan langsung. Itu mutlak 1 per mutlak B gitu, Bu. Jangan Rumusnya. ditanda mutlak naruhnya. Oke kan yang mutlak A per B dikali mutlak B itu kamu kurung dulu pakai kurung biasa. Tanda mutlaknya tetap ada. Maksud saya kan kamu mau mengalihkan itu dengan suatu unsur, berarti kamu kelompokkan dulu yang asalnya sudah ada. Barang lama kamu kelompokkan dulu. Keluar dari mutlaknya, tutup, buka kurung. Diblok aja, diblok terus dikurung. Sampai mana nih bloknya? Nah, masuk ke kurungnya. Semua yang ada di tanda lagi, kiri sama dengan diblok. Itu dihapus dulu. Yang kurung. Undo. Nah. Nah, itu dikali apa di kanannya? Dikali 1 per mutlak B. Masih di kanan, tapi masih di ruasnya sebelah kiri sama dengan. Kursornya maju lagi. Maju. Up. Nah, tulis 1 per mutlak B. Cobalah beberapa saat lagi. Sorry, the number you are calling is not answering. Please try again. Nah, terus kesama dengan lagi. Iya, di situ tulis 1 per bukan. Keluar dari mutlaknya. Tulis 1 per B. 1 mutlak B. Nah. Terus enter. Bikin. Nah, terus lanjut ke mutlak A per B. Ini yang di atas di copy aja. Yang di atas copy semuanya. Lagi. Nah, yang kurungnya pindah ke mutlak B. Kurung sampai ke 1 per mutlak B kurung. Nah, udah. Nah, terus baris baru lagi. Ya udah nggak perlu baris baru lagi. Iya, masih ada B dikali super B jadinya apa? Jadinya 1. Oh ya. Berarti tambah lagi. A kali ini. Copy aja semuanya.
Jadinya 1. Kurungnya hapus saja. Nah, udah. Udah. Selesai. Terus yang di bawah belum dong? Eh? Ya, ya udah berarti yang itu dihapus berarti langsung ke sehingga. Oh iya, itu masih berarti itu masih upper B yang samping jadinya apa? Jadinya adalah upper. Coba masih. Itu jadinya apa? Yang sebelah kanannya sama dengan jadinya apa? Nah, yang baris bawahnya aja yang kamu edit, nggak usah tambah baris baru. Yang di bawahnya aja yang diedit. Iya. Mutlak A tulis. Iya. Udah. Ya itu jadinya apa tuh yang kanannya? Bisa ditulis jadi bentuk apa? Mutlak A per mutlak B. Itu kali. Mutlak A per mutlak B. Iya. Yang kanan itu aja langsung diedit kan di atasnya udah ada. Ya, Yang langsung sudah aja kamu tulis itu dihapus. kamu edit. A-nya kamu pindahin ke angka 1. Mutlak A. Oke, jangan lupa alasan-alasannya ya ditambahkan. Kalau yang contoh 226 jadinya siapa yang presentasi kalian apa kelompok B? Kelompok 2. Di makalah di kelompok 1 ada, Bu. Tapi di kelompok 2 juga ada, Bu. Jadi yang dipresentasikan di kelompok 1 226-nya enggak, Bu. Oh ya udah berarti nanti kelompok 2 kalian presentasikan yang contoh 226. Yang kelompok 1 jadi berarti kan di makalahnya di kelompok 1 kelompok 2 contoh 226 masuk juga kan ke makalah kalian? Kelompok 2? Kemarin sempat bingung, Bu, karena di spreadsheet-nya tulisannya cuma garis real aja. Soalnya kan materinya terlalu, kalian udah ngasih makalah belum ya ke saya kelompok 2? Udah, Bu, lagi proses revisi. Ya udah nanti kalian presentasinya masukin, kalau ada sisa waktu kalian siapin presentasi, kalian bahas dulu yang contoh 226 itu. Tapi ketika jelasin kalian garis real duluan, tapi nanti kalau ada sisa waktu kalian jelaskan yang contoh itu, karena saya lihat materinya kalian jadi terlalu sedikit gitu kelompok 2 kalau cuma garis real saja. Oh iya, Bu. Oke. Terus kelompok 1 berarti hari ini kalian harus submit ini ya, untuk yang bahan untuk makalah kedua. Oke, sama file PPT-nya ya, Bu? Iya. Tapi sebetulnya file PPT itu terakhir boleh, karena file PPT itu kan cuma copy-paste dari makalah. Terus kalau presentasi berikutnya jangan langsung tampil muncul satu layar ini. Iya, Bu. Tadi baru nyoba, baru bisa. Iya. Tapi yang di dalam sininya nggak bisa satu-satu, Bu. Yang di dalam sini? Yang di dalam definisi ini nggak bisa dimunculin satu-satu gitu, Bu. Kamu pakainya yang post, yang Ini, Bu. coba deh ini kamu maunya bertahap kan ya? Di sampingnya sama dengan itu coba kamu. Kalian ada kuliah nggak setelah ini? Nggak ada, Bu. Saya ada, Bu, nanti jam 10. Teori graf. Iya kan cuma bentar. Iya. Coba di sampingnya sebagai itu coba kamu taruh.
Atau setelah ini kan sebagai, kalau mau pakai, coba di samping kanannya sebagai, Gimana, Bu? kursornya dipindahin ke samping kanannya sebagai. Oh, iya. Terus kamu di sana terus ketik insert, pergi ke menu insert, typeset, objek paling bawah, terus yang text field. Kamu klik, ketik slash itu yang di bawahnya backspace kalau di keyboard. Garis miring yang ke kanan, bukan garis miring per. Bukan yang miring ke kayak gitu, yang miring sama dengan mutlak, lagi. Apa? yang mutlak gitu loh. Oh, iya. Nah, itu. Pause. Bagus, ya. Udah, oke. Ini nggak ditutup lagi, Bu? Enggak. Iya. Langsung aja oke. Nggak ditutup. Oke. Coba itu kamu copy sebelum example juga. Coba example-nya di enter aja. Enter, coba enter. Bukan, coba. Bukan di sana. Balik lagi coba. Backspace lagi. Enter. Terus kamu ke atas, ke example yang di atas, itu dihilangkan dulu example-nya. Jangan, itu dia masih ada tag-nya, remove item tag. Remove masih ada itu. Kamu klik aja panah hijau itu biar cepat. Nah, oke. Baru paste yang tadi. Coba sekarang kamu compile, jadinya apa? Ya, kalau lama berarti yang halaman pertama aja yang kamu copy ke halaman baru biar ngelihat hasilnya. Coba buka file new, dari new, other document, terus yang other documents. Oh. Sebelah kirinya other, benar itu, terus other, terus di bawah paling ambil yang Beamer paling bawah, nomor 2 paling bawah. Enggak, yang atasnya yang Beamer. Nah, yang tadi ini dihapus, Ctrl A terus delete. Yang satu frame tadi copy ke sini. Enggak, satu frame aja, satu frame-nya aja. Sampai yang ke bawah. Sampai end frame. Kalau ada bikin nggak ada end, nanti dia error. Dibantu keyboard aja biar nggak kelewat. Begin frame-nya tadi nggak ke bawah. Nah, coba ini kamu compile, jadinya apa? Nah, kelihatan kan bedanya? Dia munculnya nggak sekaligus. Berarti kamu bisa pakai itu, pakai yang tadi itu, pakai pause itu. Satu-satu ya, Bu ya? Ya, kamu mau naruhnya bertahapnya di mana, berarti kamu mau ada jeda di mana, taruh di situ, yang pause-nya itu. Yang kelompok 2 kan belum presentasi ya, berarti nanti kalian kayak gitu ya slide-nya. Oh, kalau pengen jeda di sini berarti di depannya ya, Bu? Hah? Kalau ini taruh di depan sini, bisa nggak? Nanti layarnya langsung kosong. Coba aja, coba kamu taruh. Di tes aja, coba ke window yang ini yang satu frame ya, ya udah taruh. Coba aja di copy yang text field. Nah,
Nah, jadinya gitu. Sebenarnya nggak perlu sih kalau di awal itu. Oke, terima kasih presentasinya. Yang jangan lupa yang kelompok 1 untuk makalah 2-nya hari ini dikumpulkan. Ya, baik, Bu. Paling lambat jam berapa, Bu? Ya, hari ini aja lah pokoknya, terserah mau jam berapa. Lewat via WA atau email, Bu? WA aja soalnya biar lebih cepat gitu. Ibu. Dan yang makalahnya jangan lupa direvisi ya, itu kan makalahnya masih kacau tuh nulisnya. Coba kalian lihat aja komen saya ke yang itu yang YouTube-nya saya share ke kelompok 1 kelas B deh kayaknya untuk merapikan isi makalahnya. Penulisan makalahnya maksudnya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Makasih ya, Bu. Ya, Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Udah.